Dari dulu saya selalu mengangkat konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Saya bahkan Pak, saya izin, saya pernah melakukan demo tunggal menaiki Tugu Perjuangan Bestagi karena pesta penjual-jual ditiadakan di Kabupaten Karo. Saya lakukan sendiri Pak. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo Pak. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo. Terima kasih Pak. Ya. Tolong saya Pak. Ya. Iya Pak, semangat Pak. Insya Allah Pak, kita semua ini berkomitmen dan all out semua untuk memperjuangkan keadilan untuk Pak Amsal Pak. Pak Hinca bahkan secara khusus ya menyempatkan diri ke sana dan meminta kita semua ya hari ini hadir yang dari daerah khusus untuk membahas masalah ini. Oke, berikutnya Pak Hinca Panjaitan 10 menit Pak. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati, juga saudara saya, sahabat saya Bung Kawean yang terus memperjuangkan para pekerja kreatif. Saya ingin menambahkan saja pimpinan, saya mencoba mendampingi saudara Amsal ini karena memang ini sangat serius dan penting untuk kita beri perhatian. Poinnya adalah kita ingin memastikan bahwa secara sadar pekerjaan kreatif hari ini adalah keniscayaan yang hadir untuk anak-anak muda kita. Saya membaca dengan pelan tentang tuntutan juga dakwaan yang kalau dibuat secara simpel oleh JPU-nya adalah penghargaan terhadap kreativitas anak-anak muda ini. Tadi sudah disebutkan ada 5 item. Misalnya konsep ide tidak dihargai, langsung diberi nilai 0. Editing diberi nilai 0. Mikrofon yang biasa kita pakai ini juga dinilai 0. Ini buat saya kejahatan. Ini penghinaan atas profesi anak-anak muda kita yang justru oleh Presiden Prabowo Subianto memastikan ada menteri kita khusus, yaitu Menteri Ekonomi Kreatif. Dan kita terus berjuang menjelaskan bagaimana negara mendapatkan ekonomi kreatif kita dari anak-anak muda ini. Tapi kemudian terjadi hal yang menurut kita memang saatnya kita ingin memberikan masukan dan pandangan kita. Oleh karena itu, seandainya ini kita biarkan pimpinan, saya khawatir semuanya nanti ekonomi kreatif kita tidak dihargai lagi. Anak-anak muda ini menjadi kehilangan masa depannya, apalagi sangat mulia untuk memajukan desanya, Tanah Karo Simalem, Tanah Karo yang dia cintai, yang kami cintai semua, untuk maju lewat media ini. Nah, apa yang ingin saya katakan untuk siang hari ini atau pagi ini, saya ingin meminta sahabat-sahabat saya semua yang ada di Komisi 3. Saya tidak bisa hadir di sana pimpinan, atas seizin pimpinan saya dampingi untuk menyampaikan bahwa memberi nilai 0 terhadap kreativitas anak-anak muda ini bagi saya harus kita luruskan. Kita ingin minta Kajari Karo dan JPU-nya serta para pihak penegak hukum di Kajari Karo untuk melakukan evaluasi agar tidak lagi mengulangi hal-hal seperti ini. Kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menarik ini para jaksa dan Kajari ini, karena kalau sampai semuanya seperti ini, maka sesungguhnya kita sedang mengadili anak-anak muda yang punya kreasi ke depan, yang tidak punya mens rea, yang tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan korupsi, apalagi merugikan keuangan negara. Ia hanya ingin memajukan kampungnya. Jadi ini ironis sekali. Kalau kita hitung tadi cuma 5,9 juta dalam satu desa, kecil sekali, dan jaksa minta itu 0, dan itu karena dirujuk kepada Inspektorat Karo. Ini saya kira kesalahan, kekeliruan yang fatal untuk kita luruskan. Nanti lama-lama kalau ada yang kerjaan seperti itu, ya sudah, kerjakan saja, nanti dikatakan nilainya 0. Kalau di Medan disebut ini 2M, ini nama M, 2M itu artinya makasih mas gitu. Kalau itu yang terjadi, maka masa depan anak-anak muda di Indonesia menjadi tidak
punya masa depan lagi. Oleh karena itu pimpinan, saya akhiri, saya ingin meminta kepada kita semua dan kepada pekerja kreator di seluruh Indonesia melalui saudara Sitepu, saudara Amsal Kristi Sitepu ini, cukuplah dia hari ini telah memasuki hari 130 hari ditahan di sini, berarti kehilangan kreativitasnya 130 hari, berarti negara kehilangan masa depan anak-anak mudanya 130 hari. Ini bukan tujuan kita menegakkan hukum. KUHP kita nggak seperti itu. KUHP kita ingin memastikan keadilan itu benar-benar substantif. Dan karena itu, saya ingin menutup ini dengan satu pernyataan sederhana pimpinan, yang saya tujukan kepada siapapun yang menyusun penilaian itu. Kalau memang editing bernilai 0, kalau memang dubbing tidak perlu dibayar, kalau memang konsep dan ide tidak punya harga lagi, maka saya pikir solusinya sudah sangat jelas dan sangat mudah. Lain kali kerjakan sendiri jaksa, kerjakan sendiri auditor, tidak usah lagi untuk anak-anak muda. Bapak-bapak jaksa yang terhormat, tentu bisa aja kerjakan itu. Toh nilainya 0, artinya tidak ada ilmu khusus yang perlu dipelajari, tidak ada keahlian yang perlu diasah bertahun-tahun, tidak ada perangkat lunak yang perlu dibeli. Tinggal duduk, buka laptop, dan jadilah sebuah video profesional yang layak tayang. Jika sudah selesai, nanti saya akan membayarnya dengan 2M. Makasih mas, itu saja. Dan kalau itu yang terjadi, saya kira ini peradilan sesat. Dan karena itu saya mohon dari fraksi Partai Demokrat lewat Komisi 3 pimpinan untuk menyatakan sikap atas persidangan ini, agar keputusan yang diambil dalam beberapa waktu ke depan, baik adanya tanpa bermaksud sedikit pun mengintervensi keputusan majelis hakim yang terhormat, tetapi sebagai wakil rakyat kita sampaikan ada yang kurang pas dalam persidangan ini. Itu saja pimpinan, terima kasih. Saya boleh tambahkan Pak, ada yang ingin saya tambahkan satu. Silakan Pak Amsal. Silakan. Ini saya pikir saya harus sampaikan pimpinan, dalam proses hukum yang sedang saya jalani ini, saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sekotak brownies coklat. Dengan pesan, dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, udah ikutin aja alurnya, nggak usah ribut-ribut, tutup konten-konten itu, ada yang terganggu. Saya bilang tidak pimpinan, nggak cukup, nggak ada lagi anak-anak muda yang harus dikriminalisasi di Indonesia. Karena nggak akan biarkan, nggak ada lagi Amsal-Amsal lain yang dikriminalisasi pimpinan. Biarkan saya menjadi satu-satunya pekerja ekonomi kreatif yang dikriminalisasi dan diintimidasi. Biarkan saya yang terakhir pimpinan. Saya harus sampaikan ini adalah suara dari kami semua anak-anak muda yang berani untuk tetap bersuara walaupun dapat tekanan. Saya bilang tidak, saya akan tetap lawan walaupun saya tahu banyak orang bilang kau akan dibenam, kalau kau lawan kau akan dibenam. Tapi saya bilang saya tidak takut karena saya tidak salah. Saya bangga dengan pekerjaan saya, seorang videografer, seorang pekerja ekonomi kreatif. Itu juga saya angkat dalam pledoi saya tentang pemberian intimidasi lewat brownies coklat itu. Saya pikir hukum di negara ini harus ditegakkan, khususnya untuk kami para pekerja ekonomi kreatif. Itu saja pimpinan. Terima kasih Pak. Iya, Terima Pak. kasih. Tenang Pak Amsal. Insya Allah kita all out dan masih banyak hakim-hakim yang bisa memberikan putusan yang adil. Ya. Berikutnya Pak Kawendra Lukistian, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif. Ini pihak yang meminta juga digelarnya RDPU kali ini. Silakan Pak Kawendra. 10 menit ya paling lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Habib, Ketua Komisi 3, Pimpinan Komisi 3 dan kawan-kawan Komisi 3 dan teman-teman media yang hadir. Bang Hinca, Bro Amsal, semangat. Kita berjuang, pokoknya keadilan harus kita tegakkan, kita dorong. Teman-teman semuanya, dalam Astacita Presiden Prabowo dituliskan termaktub 2 kata kreatif. Astacita kedua itu adalah ekonomi kreatif. Itu konteksnya adalah bagaimana membangun kerangka ekonomi kita. Soal kerangka ekonomi kreatif. Di Astacita ketiga ada industri kreatif.
Itu konteksnya adalah bagaimana penciptaan lapangan kerja dan pendorongan industri kreatif yang jauh lebih masif. Artinya apa? Presiden kita memiliki perhatian yang luar biasa terhadap sektor ekonomi kreatif. Dan di era inilah kita pertama kali di dunia sebagai negara pertama yang memiliki Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan kita lah Indonesia negara pertama yang memiliki Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Dan per tahun ini Presiden telah memberikan pendanaan untuk ekonomi kreatif berbasis IP 10 triliun. Tahun ini sudah ada PP-nya, undang-undang ekonomi kreatifnya. Artinya apa? Dukungan besar pemerintah terhadap ekonomi kreatif itu besar. Sekarang tujuannya apa? Mensejahterakan para pelaku ekonomi kreatif yang saat ini diksinya sedang kita ubah untuk menjadi bukan pelaku ekonomi kreatif tapi pejuang ekonomi kreatif. Supaya apa? Marwahnya terjaga. Tapi kalau ada proses seperti ini artinya apa? Ini menghina profesi ekonomi kreatif. Ini sangat disayangkan oleh kami. Saya walaupun anggota Komisi 6 DPR RI, terima kasih Bang Habib, dan juga dalam konteks ini sebagai Ketua Umum Gekraf, hadir juga Ketua Harian Gekraf dan kawan-kawan di atas, mendampingi bahwa jangan sampai ada proses yang tidak berkeadilan seperti ini. Amsal Sitepu tentu dengan cara seperti ini berpotensi mencederai semangat presiden kita untuk mendorong ekonomi kreatif. Ini lagi semangatnya. Kok ada kayak begini? Dan pada Rakornas Gekraf beberapa waktu lalu, Ketua Majelis Tinggi kami, Majelis Tinggi Gekraf Prof. Supni Dasko mengatakan bahwa perekonomian dunia, perekonomian Indonesia ini sedang shifting dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi kreatif. Artinya apa? Potensinya besar. Para pejuangnya, para praktisinya harus dihargai, bukan dicederai. Ini dizolimi lagi. Apa mungkin kita bisa menduganya ini dikorbankan mungkin. Tapi silakanlah proses peradilan itu. Kemudian teman-teman semuanya, janganlah pejuang ekraf ini dijadikan tumbal, dijadikan korban. Ya kita entah seperti apa nanti mungkin. Padahal kalau kita mau sadari, dari semenjak kita lahir hingga menghembuskan nafas terakhir, itu tidak pernah lepas dari produk ekonomi kreatif. Ada nggak di sini yang lahir yang nggak di bedong? Itu adalah produk ekonomi kreatif. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah produk ekonomi kreatif. Hingga kain kafan, bahkan peti jenazah itu adalah produk ekonomi kreatif semuanya. Bahkan dokumentasi yang dihadirkan oleh teman-teman seperti Bung Amsal dan lain-lain itu adalah produk ekonomi kreatif. Artinya harus dihargai. Jadi saat ada oknum JPU ataupun inspektorat yang mengatakan bahwa ide 0, cutting 0, dubbing 0 itu adalah pemahaman dan pernyataan sangat bodoh dan sangat terang benderang menghina profesi. Teman-teman di sini banyak teman-teman di media. Bagaimana kalau ngeditnya tidak diapresiasi? Kita harus berjuang untuk profesi ini. Teman-teman semuanya, kami tentunya sebagai pejuang ekraf seluruh Indonesia, jumlahnya tidak sedikit. Kami seperti satu batang tubuh, satu terzolimi. Seluruh pejuang ekraf yang jumlahnya 27,4 juta di Indonesia ini merasa terzolimi. Dan kita menginginkan Saudara Amsal dibebaskan sepenuhnya. Karena ini bodoh penilaian seperti ini gitu. Dan kemudian ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Hari ini 30 Maret adalah bertepatan dengan 65 tahun peringatan Hari Film Nasional. Ini adalah subsektor ekonomi kreatif yang mana salah satu praktisinya adalah Saudara Amsal. Dan hari ini pun tepat tanggal 30 Maret adalah ulang tahun pernikahan Saudara Amsal dengan istrinya. Mudah-mudahan dari Komisi 3 ini kita bisa melahirkan dan mendorong keadilan yang substantif, yang berkeadilan, dan Saudara Amsal dibebaskan. Itu menjadi kado untuk Saudara Amsal dan istrinya. Kita berjuang, tetap semangat teman-teman pejuang ekraf seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus Saudara Amsal Kristi Sitepu di Pengadilan Negeri Medan
Masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026, Senin 30 Maret 2026. Terkait kasus Saudara Amsal Kristi Sitepu di Pengadilan Negeri Medan yang telah menarik perhatian masyarakat, serta berdasarkan berbagai informasi dan data perkembangan penanganan terhadap kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, yakni 1. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus Saudara Amsal Kristi Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekedar kepastian hukum formalistik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, dan pengisian suara atau dubbing, merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0. Komisi 3 DPR RI mengingatkan bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekedar pemenuhan target pemenjaraan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Dalam kasus Saudara Amsal Kristi Sitepu dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp202 juta, tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian negara. 3. Komisi 3 DPR RI meminta agar para penegak hukum mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif atau pemenjaraan. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara Saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan, serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk bagi pekerja industri kreatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.